Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera bagi kita semua. Ketemu lagi dengan saya, Ariandrika Eskep. Saya PKB Ahli Muda di perwakilan BKKBN Provinsi Sumatera Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi tentang pemutahiran, verifikasi, dan validasi data KRS, keluarga beresiko stunting. Karena dalam waktu dekat ini kita akan mengisi ataupun memverifikasi serta memvalidasi data KRS yang merupakan basis data kita dalam program percepatan penurunan stunting. Tapi tentu saja apa yang saya sampaikan ini akan banyak terdapat kekurangan. Mohon untuk dapat diberikan saran ataupun kritik melalui tautan email yang nanti akan kami share di kolom deskripsi. Keluarga beresiko stunting adalah keluarga sasaran yang memiliki resiko untuk melahirkan anak stunting. Pendataan keluarga tahun 2021 memetakan keluarga beresiko stunting yaitu keluarga sasaran dengan penapisan sanitasi atau jamban ya, akses air bersih, dan kondisi 4T atau biasa kita sebut 4 terlalu. Baik itu terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, atau terlalu banyak. Siapa saja keluarga yang menjadi sasaran pendampingan oleh tim pendamping keluarga atau TPK itu ada 5 ya. Jadi 1 remaja ataupun calon pengantin ataupun calon pasangan usia subur itu 3 bulan sebelum berkeluarga. Kemudian yang kedua pasangan usia subur, ketiga ibu hamil dan ibu pasca salin, yang keempat keluarga dengan anak usia 0 sampai 23 bulan, kemudian yang kelima keluarga dengan anak usia 24 sampai 59 bulan. Kemudian sasaran verifikasi validasi KRS atau perpal KRS. Di sebelah kiri kita akan mengetahui keluarga sasaran pada formulir KRS. Jadi pada formulir KRS itu isinya ada 4 ya, ada pus hamil, ada keluarga yang mempunyai baduta, ada keluarga yang mempunyai balita. Sedangkan pada kolom yang sebelah kanan, keluarga sasaran yang akan dilakukan perpal ataupun verifikasi validasi itu hanya 3 ya. Hanya ada 3, yaitu pertama pus hamil, kedua keluarga punya baduta 0 sampai 23 bulan, dan keluarga yang mempunyai balita 24 sampai 59 bulan. Jadi hanya 3 kriteria ini saja yang akan dilakukan perpal sesuai dengan kolom sebelah kanan. Sedangkan sasaran pus yang tidak hamil atau yang tidak memiliki anak usia 23 bulan, tidak memiliki anak usia 24 sampai 59 bulan, tidak dilakukan verifikasi. Namun tetap menjadi sasaran pendampingan jika masuk dalam kategori keluarga berisiko stunting. Jadi kita akan melakukan update data sasaran ya. Ada yang pertama itu perbaikan data, ada juga yang kedua tambah data baru. Sesuai dengan kriteria yang kita sampaikan tadi, yaitu 1 pus hamil, 2 keluarga punya baduta 0 sampai 23 bulan, dan keluarga yang mempunyai balita 24 sampai 59 bulan. Nah, untuk data perbaikan atau perbaikan data, keluarga sasaran perpal itu yang ada pada cetak output. Jadi di data KRS itu sudah ada daftar keluarganya yang akan kita lakukan perpal. Kemudian kita lakukan perpal, perbaiki data jika terdapat perubahan dengan kondisi terkini. Jadi contoh, keluarga yang awalnya memiliki balita, namun saat ini balitanya sudah berusia lebih dari 59 bulan.
PUS yang pada PK21 terdata hamil namun sekarang sudah melahirkan. Jadi untuk contoh yang nomor 1, jadi pada PK21 kemarin dia memiliki keluarga baduta. Pada saat ini keluarganya sudah berumur balita. Jadi 24 sampai 59 bulan. Maka datanya harus diubah seperti itu, diperbaiki. Kemudian PUS yang pada PK21 terdata hamil namun sekarang sudah melahirkan, artinya keluarga ini sudah memiliki baduta 0 sampai 23 bulan. Begitu juga pada tahapan tambahan data baru, keluarga sasaran yang sesuai dengan 3 kriteria tadi namun tidak ada pada cetak output. Lakukan verifikasi validasi atau perval, tambahkan data baru. Contoh, ada keluarga yang pindah ke wilayah tersebut. Atau yang kedua, ada keluarga yang belum terdata di PK21. Kemudian, instrumen dan tata cara pengisian. 1. Formulir keluarga beresiko stunting. Merupakan formulir utama yang merupakan hasil cetak output dan berisi seluruh keluarga sasaran dan hasil penapisan faktor risiko stunting berdasarkan data hasil PK21. A. Keluarga sasaran. Keluarga sasaran merupakan keluarga yang menjadi sasaran dalam intervensi penurunan risiko stunting. Keluarga sasaran yang dipantau melalui formulir ini terdiri atas yang pertama, PUS atau pasangan usia subur. Definisinya adalah merupakan keluarga yang memiliki istri dengan usia 15 sampai dengan 49 tahun. Kemudian, PUS hamil, definisinya adalah merupakan keluarga yang memiliki istri dengan usia 15 sampai dengan 49 tahun dan sedang hamil. Kemudian, keluarga mempunyai baduta, definisinya adalah merupakan keluarga yang memiliki anak dengan 0 sampai dengan 23 bulan. Dan terakhir, keluarga yang mempunyai balita definisinya adalah merupakan keluarga yang memiliki anak dengan usia 24 sampai dengan 59 bulan. B. Faktor risiko stunting merupakan variabel yang digunakan untuk menentukan risiko stunting dari suatu keluarga. Terdiri atas 1. Keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak. Definisinya adalah keluarga dengan sumber air minum selain sumber air minum sebagai berikut. 1. Air kemasan atau isi ulang. 2. Ledeng atau pump. 3. Sumur bor. 4. Sumur terlindungi. Jadi, keluarga dengan sumber air minum selain 4 macam sumber air minum yang sudah disebutkan tadi, itu disebut tidak layak. Jadi, keluarga tidak mempunyai sumber air minum yang layak seperti itu. Kemudian yang kedua, keluarga yang tidak mempunyai jamban yang layak. Adalah keluarga yang tidak memiliki jamban atau keluarga yang memiliki jamban namun tanpa septic tank. Pasangan usia subur PUS 4T atau 4 terlalu merupakan keluarga PUS dengan ketentuan sebagai berikut. Terlalu muda, umur istri di bawah 20 tahun. Terlalu tua, batasannya umur istri itu 35 sampai dengan 40 tahun. Terlalu dekat, jarak antar anak kurang dari 2 tahun. Jadi jarak antar satu anak dengan anak yang lain itu kurang dari 2 tahun jarak umurnya. Terlalu banyak, memiliki anak lebih dari atau sama dengan 3 anak. Jadi keluarga yang mempunyai 3 anak atau lebih itu termasuk terlalu banyak. Kemudian C, keluarga beresiko stunting. Keluarga sasaran dikatakan beresiko stunting dengan ketentuan sebagai berikut. 1. Keluarga PUS. Keluarga PUS dikatakan beresiko jika memenuhi salah satu dari kriteria berikut. Keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak
atau keluarga tidak mempunyai jamban yang layak, atau termasuk salah satu dari PUS 4T. Nah, jadi ini kriteria yang bakal teman-teman PKB ataupun teman-teman kader TPK yang akan menjadi acuan dalam pengisian pada formulir R1 KRS nanti. Jadi kriterianya tiga ini ya. Jadi kalau dia tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, atau keluarga tidak mempunyai jamban yang layak, atau termasuk salah satu dari PUS 4T, maka keluarga PUS ini dikatakan beresiko stunting. Kita akan masuk pada formulir rekapitulasi keluarga beresiko stunting R1 KRS. Ini merupakan formulir cetak output berisi data by name, keluarga sasaran, dan penapisan faktor resiko stunting berdasarkan hasil PK21. Yang selanjutnya digunakan untuk kegiatan pemutakhiran, verifikasi, dan validasi data keluarga beresiko stunting sesuai dengan kondisi terkini. Jadi, seperti ini teman-teman tampilan dari formulir R1 KRS. Jadi, yang akan dilakukan updating ataupun perbaikan data keluarga sasaran, itu cek status keluarga, kemudian tulis hasil perpalnya pada kolom perpal. Jadi nanti pada kolom PK21, seperti yang di sini, itu sudah terisi. Jadi datanya berdasarkan data PK21, sedangkan pada kolom perpal itu kosong. Jadi tuliskan hasil perpalnya di sini. Kemudian untuk bagian penambahan data keluarga sasaran baru, itu catat keluarga baru pada halaman baru atau baris kosong, kemudian tulis hasil pada kolom perpal. Ketentuan umum 1. Data pada hasil cetak output R1 KRS merupakan data seluruh keluarga sasaran berdasarkan faktor resiko stunting berdasarkan hasil PK21. Kemudian yang kedua, keluarga sasaran perlu ditandai sebelum dilakukan pemutakhiran, baik verifikasi dan validasi data, dengan ketentuan lingkari kolom nomor untuk keluarga sasaran yang akan dijadikan sasaran perpal pada formulir cetak output R1 KRS yang diberikan. Jadi dilingkari dulu kolom nomor keluarga sasaran kita. Keluarga sasaran mana yang harus kita lingkari? Itu ada 3 kriteria. 1, keluarga yang memiliki baduta 0 sampai 23 bulan. Kemudian keluarga yang memiliki balita 24 sampai 59 bulan, ataupun keluarga PUS yang berstatus hamil. Lalu yang ketiga, kolom PK21 itu berisi data hasil PK21, sedangkan hasil verifikasi validasi lapangan dicatat pada kolom perpal. Dan yang keempat, untuk keluarga yang termasuk dalam kriteria sasaran perpal namun tidak terdapat datanya pada cetak output, maka dicatat pada form kosong R1 KRS, hasil verifikasi validasi dicatat pada kolom perpal, sedangkan kolom P. Petunjuk pengisian wilayah dan ringkasan data. Jadi identitas wilayah berisi nama wilayah mulai dari provinsi sampai dengan RT. Nama wilayah yang sudah terdaftar di master wilayah PK21. Jadi data wilayah ini sudah terisi dengan sendirinya ya, kecuali form kosong. Nah, itu teman-teman nanti akan isi sesuai dengan wilayahnya masing-masing. Kemudian ringkasan data. Di sini jumlah keluarga sasaran ada di PK21, ada hasil perpal lapangan, jumlah keluarga beresiko stunting PK21, ada hasil perpal lapangan, serta tahun. Hasil perpal lapangan itu diisi dengan jumlah keluarga sasaran yang memenuhi minimal salah satu kriteria sasaran. Dengan ketentuan, jika keluarga terpenuhi lebih dari satu kriteria, maka hanya terhitung satu kali sebagai keluarga sasaran. Referensinya pada kolom 6, 8, 10, 12 R1 KRS dengan status kode 1 sampai 5 sesuai dengan
hasil verifikasi dan validasi lapangan. Kemudian, untuk hasil perpal lapangan pada jumlah keluarga beresiko stunting, itu diisi dengan jumlah keluarga beresiko stunting sesuai dengan hasil verifikasi dan validasi data lapangan. Referensi kolom 26, jumlah V atau WIA pada R1 KRS. Kemudian pada ringkasan tahun diisi dengan 4 digit tahun, kegiatan verifikasi dan validasi keluarga beresiko stunting dilakukan. Selanjutnya petunjuk pengisian kolom perpal. Jadi untuk kode keluarga itu berisi angka yang menunjukkan kode keluarga Indonesia yang digenerate oleh sistem dan bersifat unik. Jadi hanya satu untuk setiap keluarga. Kemudian isi dengan 999 bagi keluarga sasaran baru atau belum terdata di PK21. Ini diisi pada formulir kosong ya. Selanjutnya nama kepala keluarga. Ini berisi nama kepala keluarga yang telah terdata pada PK21. Jika keluarga baru atau belum terdata di PK21 diisi dengan nama kepala keluarga sesuai dengan identitas kependudukan, baik KTP, SIM, akte lahir, kartu keluarga, atau yang lainnya, bukan nama panggilan. Kemudian, status keluarga itu diisi dengan salah satu kode angka yang menunjukkan status keberadaan keluarga sasaran pada saat kegiatan verifikasi dan validasi dilakukan, yaitu 1. Ada jika keluarga ada dan ditemukan. 2. Pindah jika keluarga tidak ditemukan karena pindah beserta seluruh anggota keluarganya. 3. Seluruh anggota keluarga meninggal dunia. Kode 4. Tidak ditemukan jika keluarga ada dalam data R1 KRS namun tidak ditemukan saat verifikasi dan validasi dilakukan. Kemudian kode 5 itu keluarga baru jika keluarga sasaran baru atau belum terdata di PK21. Lalu pada kolom sasaran atau keluarga sasaran itu ada beberapa kolom yang mesti diisi. Jadi pada kolom sasaran itu kode jawabannya sesuai dengan pada kolom perpal. Jadi diisi V atau centang itu keluarga terpenuhi untuk sasaran tersebut. Sedangkan kode silang jika keluarga tidak terpenuhi untuk sasaran tersebut. Nah, pada Baduta, kolom Baduta 0 sampai 23 bulan itu diisi dengan tanda centang jika keluarga tersebut mempunyai anak berumur 0 sampai 23 bulan. Atau tanda silang jika tidak mempunyai anak berumur 0 sampai 23 bulan. Selanjutnya, pada kolom balita usia 24 sampai 59 bulan diisi dengan tanda centang jika keluarga tersebut mempunyai anak berumur 24 sampai 59 bulan atau tanda silang jika tidak mempunyai anak berumur 24 sampai 59 bulan. Pada kolom push itu diisi dengan tanda centang jika keluarga tersebut istrinya berumur 15 sampai 49 tahun atau disebut push. Sedangkan tanda silang jika istri berumur kurang dari 15 tahun atau lebih dari 49 tahun atau bukan push. Selanjutnya pada push hamil itu jika kolom 10 berisi tanda centang atau tanda push menurut hasil perpal maka diisi dengan tanda centang jika push berstatus hamil atau tanda silang jika tidak hamil atau bukan push kolom 10 terisi tanda silang. Kemudian kita akan mengisi bagian penapisan fasilitas lingkungan. Jadi di bagian sebelah kiri ini ada kolom fasilitas lingkungan tidak sehat. Ada 2 kolom di sini, ada keluarga tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak,
dan keluarga tidak mempunyai jamban yang layak. Kode jawaban penapisan fasilitas lingkungan tidak sehat pada kolom perpal diisi dengan kode angka. Nah, di sini di bagian bawah itu sudah ada kode-kode angkanya. Jadi, untuk yang menunjukkan sumber air minum utama yang digunakan oleh keluarga sasaran itu kode 1 jika sumber air minumnya itu air kemasan atau isi ulang. Sedangkan kode 2 itu ledeng atau pump. Kemudian kode 3 itu sumur bor, kode 4 itu sumur terlindung, kode 5 itu sumur tidak terlindung, kode 6 itu air permukaan atau sungai, danau dan lain-lain. Kemudian kode 7 itu air hujan, sedangkan kode 8 itu lainnya. Di sebelah sumber air minum utama itu ada kolom untuk jamban. Itu juga diisi dengan kode angka, ya. Jadi kode angka yang menunjukkan fasilitas buang air besar atau jamban yang dimiliki oleh keluarga sasaran. Kode 1 ya dengan septic tank, kode 2 ya tanpa septic tank, kemudian kode 3 tidak jamban umum atau bersama, kemudian kode 4 itu lainnya. Nah, jadi khusus untuk bagian keluarga yang tidak mempunyai sumber air minum utama yang layak, dan pada kolom keluarga tidak mempunyai jamban yang layak, itu diisi dengan kode angka berdasarkan kriteria. Di bagian bawah pada formulir R1KRS itu sudah ada kode-kodenya. Jadi bagi teman-teman PKB dan kader TPK tinggal mengikuti saja sesuai dengan kode yang ada di bawah formulir. Kemudian penapisan faktor risiko PUS 4 terlalu, ini kode jawaban penapisan PUS 4 terlalu pada kolom perpal itu diisi dengan centang atau silang. Jadi kalau centang itu keluarga sasaran terpenuhi untuk variabel penapisan tersebut. Sedangkan kalau silang, keluarga sasaran tidak terpenuhi variabel penapisan tersebut. Sedangkan strip itu variabel penapisan tersebut tidak berlaku pada keluarga sasaran. Jadi kalau misalnya istrinya terlalu muda, pada kolom terlalu muda itu diisi centang. Sedangkan apabila istrinya tidak terlalu muda, berarti diisi silang seperti itu. Jadi sesuai dengan kolomnya masing-masing. Apakah terlalu muda, terlalu tua, terlalu dekat, dan terlalu banyak. Sesuai dengan hasil verifikasi validasi di lapangan. Pada kolom penapisan PUS 4 terlalu, jika kolom 10 terisi tanda centang atau PUS menurut hasil perpal, maka diisi dengan tanda centang jika PUS berumur kurang dari 20 tahun, atau tanda silang jika berumur 20 tahun atau lebih, atau tanda strip jika bukan PUS. Pada kolom 10 terisi silang. Kemudian, pada kolom terlalu tua, ini batasannya umur istri 35 sampai dengan 40 tahun. Jika kolom 10 terisi tanda centang, yang berarti PUS, menurut hasil perpal, maka diisi dengan tanda centang jika PUS berumur 35 sampai dengan 40 tahun. Atau tanda silang jika berumur kurang dari 35 tahun ataupun lebih dari 41 tahun. Atau tanda strip jika bukan PUS. Kolom 10 terisi silang. Lanjut, di kolom terlalu dekat, itu jarak anak kurang dari 2 tahun, jarak umur anak kurang dari 2 tahun. Jika kolom 10 terisi tanda centang atau tanda PUS, menurut hasil perpal, maka diisi tanda centang jika PUS memiliki anak berusia 0-59 bulan dan jarak kelahiran anak kandung terakhir dengan anak kandung sebelumnya itu kurang dari 2 tahun.
atau tanda silang jika 2 tahun atau lebih, atau tanda strip jika bukan push. Kolom 10 terisi silang. Kemudian kolom terlalu banyak, lebih dari atau sama dengan 3 anak, jika kolom 10 terisi tanda centang atau ada push menurut hasil perpal, maka diisi dengan tanda centang jika push memiliki jumlah anak lahir hidup sebanyak 3 anak atau lebih, atau tanda silang jika kurang dari 3 anak, atau tanda strip jika bukan push. Kolom 10 terisi silang. Kemudian kita akan mengisi bagian keluarga beresiko stunting, itu kolom 25 dan 26. Itu diisi dengan tanda centang di sini. Itu diisi tanda centang jika keluarga sasaran tersebut termasuk kategori resiko, atau tanda silang jika kategori tidak beresiko menurut kriteria keluarga beresiko stunting. Nah, di sini kita harus benar-benar melihat hasil perpal sebelumnya di kolom-kolom sebelumnya. Itu keluarga beresiko stunting. 1, jika keluarga sasaran itu bukan push, maka minimal 1 variabel penapisan, yaitu jamban atau sumber air minum, itu tidak layak. Nah, disebut tidak layak itu kalau untuk sumber air minum itu kode angka 5 sampai dengan kode angka 8. Jika terisi kode angka 5 sampai angka 8, itu sumber air minumnya tidak layak. Sedangkan untuk jamban, kode 2 sampai 4 itu juga disebut tidak layak. Nah, ini yang perlu teman-teman PKB dan kader perhatikan. Artinya kode sumber air minum 1 sampai 4 itu layak, sedangkan 5 sampai 8 itu tidak layak. Sedangkan untuk kode angka jamban itu kode 1 berarti layak, kode 2 sampai 4 itu tidak layak. Jadi, untuk kriteria yang beresiko stunting, kembali lagi ke sini, jika keluarga sasarannya bukan push, maka yang dilihat adalah variabel penapisan jamban dan sumber air minum. Sedangkan apabila keluarga sasaran itu adalah push, maka yang dilihat variabel sumber air minum, variabel jamban, dan variabel penapisan 4 terlalu. Jadi, apabila sumber air minumnya tidak layak, atau jambannya tidak layak, atau ada satu saja dari variabel penapisan 4 terlalu yang terpenuhi, maka keluarga tersebut beresiko stunting. Apabila beresiko stunting, itu diisi dengan kode centang. Apabila tidak beresiko stunting, maka diisi dengan kode silang. Pada kolom di sampingnya itu ada kolom keluarga dengan kasus stunting. Pada kolom 27 dan 28 itu tidak usah diisi atau dikosongkan saja. Baik, sedangkan pada kolom yang paling ujung itu ada kolom pendampingan oleh TPK. Itu bisa diisi dengan kode angka juga. Jadi yang menunjukkan pendampingan yang sudah diberikan oleh TPK kepada keluarga sasaran. Kode jawabannya boleh lebih dari 1 ya, kecuali kode 5. Jadi kode jawabannya itu kode 1 jika pendampingan berupa fasilitasi rujukan, kode 2 jika pendampingan berupa fasilitasi bansos, kode angka 3 jika pendampingan berupa layanan KIE, komunikasi, informasi, dan edukasi, sedangkan kode 4 jika pendampingan berupa surveillance atau pengamatan secara berkala, sedangkan kode angka 5 itu keluarga sasaran tidak diberikan pendampingan. Dan tibalah kita pada sesi akhir materi kita pada hari ini.
Mudah-mudahan apa yang saya berikan ini mudah dipahami oleh teman-teman PKB dan teman-teman kader TPK, terutama di wilayah Sumatera Selatan. Dan kami juga membuka diri apabila teman-teman ada saran, masukan, dan mungkin juga kritik yang membangun selama saya menyampaikan materi ini. Mungkin masih ada kurang gitu kan, masih ada yang tidak dipahami seperti itu. Mohon disampaikan melalui email kami yang nanti ada di kolom deskripsi. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sudah menyimak materi ini. Mudah-mudahan materi di YouTube ini bisa membantu PKB dan kader TPK di lapangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.